Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema hidup oleh iman dalam Kristus. Hidup oleh iman dalam Kristus. Diambil dari Galatia 2 ayat 19b sampai 21. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Bapak Ibu saudara-saudariku, dalam ayat ini Rasul Paulus menjelaskan kehidupan Kristen yang sejati. Ini bukan sekedar perubahan perilaku, tetapi perubahan identitas dan sumber hidupnya. Hidup orang percaya tidak lagi berpusat pada dirinya sendiri, tetapi berpusat sepenuhnya kepada Kristus. Nah, dari Galatia pasal 2 saudaraku ayat 19b sampai ayat yang ke-21 kita akan belajar 3 kebenaran ya. Kebenaran ini saya yakin akan memberkati kita ya. Kita mengangkat tema hidup oleh iman dalam Kristus. Kebenaran yang pertama saudaraku, hidup oleh iman dalam Kristus, kita harus mati terhadap hidup lama. Mati terhadap hidup lama. Galatia 2 ayat 19b berkata, aku telah disalibkan dengan Kristus. Di sini Rasul Paulus menegaskan bahwa kehidupan lama sudah berakhir, telah disalibkan dengan Kristus. Kata disalibkan dari kata sus tauro, saudaraku, artinya ikut mati bersama Kristus. Yaitu hidup lamanya, saudaraku. Jadi yang mati itu dosa, kuasa dosa, ego kita. Atau Paulus menggambarkan dia dulu berpegang kepada hukum Taurat sebagai dasar kehidupannya, pembenarannya. Dan itu semua telah mati disalibkan dalam Kristus. Ya, ini bukan perubahan kecil saudaraku, tetapi ini adalah kematian total terhadap manusia lama atau kehidupan lama kita. Jadi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya, bertobat dan hidup dalam Kristus tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Identitas lamanya yaitu perbuatan dosa, karakter dosa, kesombongan, egois, keinginan duniawi, atau mengandalkan yang lain selain Kristus, itu semua sudah disalibkan. Manusia lama telah disalibkan, saudaraku ya. Roma 6 ayat 6 firman Tuhan berkata, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi orang-orang percaya saudaraku harus meninggalkan cara hidup yang lama. Tidak lagi dikuasai oleh dosa, oleh hawa nafsu saudaraku, oleh ego manusia ya. Melainkan hidup dalam ketaatan kepada Kristus dan firman-Nya. Amin ya. Karena hidup lama sudah disalibkan, sudah mati. Kebenaran yang kedua, saudaraku, hidup oleh iman dalam Kristus adalah hidup oleh Kristus. Hidup oleh Kristus. Galatia 2 ayat 20 firman Tuhan berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Oh saudaraku, inilah inti dari kehidupan Kristen. Bukan aku yang berusaha, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Inilah yang disebut hidup baru, born again.
hidup baru saudaraku. Hidup yang bersumber kepada Kristus, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, hidup yang berorientasi pada kehendak Tuhan Yesus. Ini berbicara tentang apa saudaraku? Hidup dalam kesatuan dengan Kristus ya. Union with Christ saudaraku. Jadi Yesuslah yang menjadi pusat kehidupan kita sepenuhnya, bukan lagi aku, saudara, bukan. Bersatu dengan Kristus. Kalau dalam Yohanes 15 ayat 4 sampai 5, ini perumpamaan pokok anggur, Tuhan Yesus berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Jadi saudaraku ya, seluruh hidup kita harus diserahkan kepada Kristus, dipimpin oleh Kristus, bersatu dengan Kristus. Pikiran kita, kehendak kita, keputusan kita, semuanya dipimpin oleh Kristus. Sehingga hidup kita memancarkan kemuliaan Kristus. Amin ya. Dan kebenaran yang ketiga saudaraku, hidup oleh iman dalam Kristus adalah hidup oleh iman kepada Kristus, bukan oleh hukum Taurat. Galatia 2 ayat 21 firman Tuhan berkata, "Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus." Nah saudaraku, hidup orang Kristen dijalani bukan karena usaha mentaati hukum Taurat untuk diselamatkan seperti Paulus dulu. Tetapi hidup oleh iman, kasih karunia ya dalam Kristus, iman kepada Kristus. Jadi dalam ayat 21 ini menegaskan, jika keselamatan bisa diperoleh lewat hukum Taurat, maka saudaraku sia-sialah kematian Kristus. Ya, tetapi saudaraku, keselamatan hanya didapat karena kasih karunia, bukan karena hukum Taurat. Jadi intinya adalah keselamatan itu adalah anugerah, grace dari Tuhan Yesus. Yang kedua, kehidupan orang Kristen adalah oleh iman setiap hari kepada Kristus ya. Jadi kita tidak mengandalkan lagi apa? Kebaikan diri sendiri ya, amal ibadah kita atau perbuatan agamawi. Tetapi untuk diselamatkan, percaya sepenuhnya kepada Kristus juru selamat, hidup dalam hubungan pribadi yang erat dengan Kristus ya. Jadi kalau saya bayangkan atau saya boleh gambarkan seperti seorang yang tenggelam di laut yang tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dengan berenang saudaraku ya. Jika ia sudah menjadi lemas, gak mampu lagi, ia hanya bisa percaya kepada penyelamat yang akan menolongnya. Demikian jugalah hidup kita tidak bisa menyelamatkan diri oleh usaha kita sendiri. Ya, kita sebenarnya orang yang mau tenggelam di dunia ini, tetapi kita diselamatkan karena kita beriman kepada Kristus penolong dan juru selamat kita. Jadi marilah saat ini kita mau apa? Tinggalkan hidup lama sepenuhnya, tinggalkan. Izinkan Kristus menguasai hidup kita sepenuhnya dan kita mau menjalani kehidupan ini setiap hari dengan apa? Beriman kepada Kristus, taat kepada Kristus. Amin ya. Jadi inilah 3 kebenaran saudaraku dari Galatia 2 ayat 19b sampai 21 yang meneguhkan iman kita dengan tema hidup oleh iman dalam Kristus. Yang pertama, hidup oleh iman dalam Kristus, kita mati terhadap hidup lama. Yang kedua, kita hidup oleh Kristus. Yang ketiga, saudaraku, hidup oleh iman, bukan oleh hukum Taurat. Galatia 2 ayat 19b sampai 20 saya bacakan lagi. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan.
Engkau rela berkorban di kayu salib, menyerahkan dirimu untuk mati, dibangkitkan pada hari yang ketiga menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang percaya kepada Engkau. Kami mau hidup dalam kasih karunia-Mu, beriman kepada Engkau Tuhan, Juru Selamat kami. Berkati siapapun yang melihat tayangan Morning Spirit ini Tuhan, mungkin masih ragu-ragu, mungkin belum percaya kepada Engkau Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Biarlah membuka hati, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dan diselamatkan. Inilah doa hamba, dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Seperti biasa, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan Morning Spirit ini pada banyak orang supaya banyak orang pun diberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.